Foto ngarepnya dicerita jadi foto. Iya. Ya, Gak apa, dah kajar. kamu loh. Cepet dah. Jumat 28 Oktober 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Nomor 11 TAB jumlah 36. Siap, lengkap. Siap. Udah berdua, 36. Hadir lengkap, siap, laporan selesai. Balik ke samping kanan. Siap, jalan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan.
upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada. Kita hormat. Siap. Naga. Siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Dan haluan kiri. Jalan. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Berlangkah depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Jalan. Satu langkah depan. Jalan. Jalan.
Merah, siap. Para, tali merah. Para! Gerak! Jalan! Hidup! Gerak! Tutup! Formasi! Jalan! Berhenti! Gerak! Hadap! Kanan! Gerak! Berhenti. Gerak. Langkah
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Arwah pahlawan yang telah mendahulukan kita, khususnya para pemuda yang telah berjuang untuk bangsa dan negara. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bekal masa depan bangsa. Sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Pembacaan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi pada pagi hari yang cerah ini. Kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Bapak, Ibu Dewan Ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, beserta staf dan seluruh karyawan SMK 11, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMK 11 yang
Bapak banggakan. Mengawali amanat lewat kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua, Dirgahayu Pemuda Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu Dewan Guru Staf yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, adik-adik sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Seharusnya beliau yang jadi pembina upacara pada pagi hari ini, tapi beliau ada kepentingan mulai kemarin sampai hari ini yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya pada 2 hari yang lalu ya, untuk menjadi pembina upacara lewat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang kita hormati, momen upacara Sumpah Pemuda hari ini tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa Sumpah Pemuda adalah merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa ini, tonggak sejarah bangsa Indonesia. 94 tahun yang silam, para pemuda Indonesia dari berbagai pelosok di negeri ini berkumpul dalam suatu tempat melaksanakan Kongres Pemuda, dan salah satu hasilnya seperti yang kita dengarkan tadi, ikrar Sumpah Pemuda. Artinya apa? 94 tahun yang lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda Indonesia telah mengikrarkan diri, mengikat diri menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Kalau barangkali bukan karena itu, maka kita tidak bisa dipersatukan sampai hari ini. Karena yang mempersatukan kita adalah satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan yang paling penting satu bahasa, adalah bahasa Indonesia. Kita tahu sama-sama di sekolah ini saja kita punya latar belakang yang berbeda-beda, berbagai suku, bahasa. Kalau tidak dengan bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa berkomunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, kita ketahui sama-sama ya, beberapa pergantian orde di negeri ini yang mempelopori adalah generasi muda. Yang mempelopori adalah generasi muda. Seperti saya katakan tadi, 94 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, yang berikrar adalah pemuda. Ada dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa. Mereka menamakan diri Yon Java, Yon Sumatera, Yon Sulawesi, Yon Borneo ya. Yongnya sesungguhnya itu dari kata Yon, artinya pemuda. Di sana tidak ada satu, katanya pemuda mengikrarkan diri, mengikat diri jadi satu kesatuan demi bangsa dan negeri ini. Kemudian tahun 1945, adik-adik sekalian, kalau ada baca sejarah, kita lihat sejarah yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini adalah pemuda. Demikian juga tahun 1966 ketika pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, yang ada di garda terdepan adalah kaum muda, dipelopori pelajar, mahasiswa. Yang paling baru 24 tahun yang silam, ketika Orde Baru berganti ke Orde Reformasi, saya adalah salah satu saksi sejarah beserta teman-teman berjuang di perubahan di negeri ini. Saya tidak sombong ya, Bapak Ibu tidak sombong yang ada di hadapan, ada di sekalian. Mereka adalah saksi sejarah
telah mengantarkan Republik ini seperti saat ini. Memang kalau Anda melihat apa yang telah dilakukan tidak terlihat, tapi mereka punya perannya masing-masing ya. Mereka punya peran masing-masing di berbagai tempat yang berbeda. Ada mahasiswa dari Jakarta, dari mana-mana, Surabaya, semuanya satu ya. Kalau tidak diikat dengan semangat persatuan, maka tidak ada artinya. Semua dilakukan, tidak ada niat kepentingan, tidak ada kepentingan apa-apa, bukan untuk mengejar jabatan, tidak. Semua satu cita-cita luhur demi bangsa dan negeri yang sama-sama kita cintai. Adik-adik sekalian, mari kita jadikan momen peringatan HUT Sumpah Pemuda pada hari ini. Kita mari jadikan untuk mengambil sebuah inspirasi yang paling penting yang kita petik dari ini. Jangan dijadikan seremoni belaka. Mari kita ambil inspirasi positifnya, bahwa untuk kemajuan suatu negeri maka kita harus bersatu. Tahun ini tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan satu tema, bersatu membangun bangsa. Lalu kita generasi yang ada sekarang, adik-adik sekalian siswa, kami Bapak Ibu Dewan Guru, apa yang harus kita lakukan? Tanda tanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita laksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kami sebagai Dewan Guru akan melaksanakan tupoksinya sebagai pengajar pendidik di sekolah ini, mengajar adik-adik sekalian, mendampingi adik-adik sekalian. Kalau hari-hari yang lalu mungkin cara kami melaksanakan tugas dan proses pembelajaran masih jauh dari yang diharapkan, maka mari momentum peringatan Sumpah Pemuda hari ini, mari kita introspeksi diri masing-masing Bapak Ibu Dewan Guru untuk melakukan tugas lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tanggung jawab kita, tugas mulia, tugas suci demi mendidik dan mengarahkan putra-putri yang ada di SMK 11. Lalu untuk adik-adik sekalian, tugas apa Anda? Tentunya Anda tidak perlu seperti pendahulu-pendahulu kita berjuang, gugur di medan perang dan lain-lain. Yang Anda harus lakukan tinggal mengisi kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 70 tahun yang lalu. Lewat apa? Belajar dan belajar lebih giat lagi. Jangan jadi pelajar yang bermalas-malas. Saya sering katakan, jangan sampai adik-adik sekalian 5-10 tahun yang akan datang Anda akan jadi penonton di negeri sendiri. Tapi yang Anda harus buktikan, Anda harus jadi pemain. Anda harus punya peran 5-10 tahun yang akan datang di negeri Anda. Anda akan lihat di media ya, di mana-mana media Anda memberita, kita lihat, bisa baca, bisa saksikan bahwa tenaga-tenaga kerja asing dari luar diberi kelonggaran masuk ke negeri ini. Kalau Anda tidak siap, Anda tidak punya kompetensi untuk itu, maka Anda akan tergilas. Anda akan jadi penonton di negeri Anda sendiri. Karena itu siapkan diri Anda mulai dari sekarang. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada di sekalian, Anda harus lebih giat. Yang paling penting ada di sekalian, Anda harus disiplin. Disiplin mulai dari diri kita masing-masing. Setidaknya berangkat ke sekolah jam berapa, pakaiannya seperti apa. Kalau ada di sekalian jadi anak paski, anak pramuka, Bapak Ibu Dewan Guru jadi gurunya, mari jadi teladan yang baik. Kalau Anda punya adik Anda kakak kelas, jadilah contoh buat adik-adiknya. Anda harus membuktikan bahwa Anda siswa SMK. Moto SMK, saya kira semua tahu, SMK bisa,
SMK hebat akan mengantarkan menjadi Indonesia bisa dan Indonesia hebat. Anda pengen itu terwujud? Anda pengen itu terwujud? Kalau Anda pengen itu terwujud, buktikan mulai hari ini. Setelah adik-adik sekalian berusaha belajar dengan sekuat tenaga, belajar segiat mungkin, yang terakhir serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira semua mendengarkan tadi 45 tahun yang lalu pendiri bangsa ini setelah berjuang kerja keras penuh pengorbanan, ada nyawa melayang keluarga, hilang harta dan lain-lain, terakhir disandarkan kepada Tuhan seperti yang termaktub di dalam Al-An'am 4 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu pertanda bahwa pejuang-pejuang negeri ini dulunya juga hasil perjuangannya titik akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar, sisanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita generasi saat ini. Jangan sampai adik-adik sekalian tidak menjadikan diri Anda di saksi sejarah. Jadilah saksi sejarah generasi Anda. Tulislah prestasi Anda dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan SMK. Apapun, jangan sampai Anda menulis sejarah Anda dengan sejarah hitam. Jadilah generasi yang pada akhirnya akan bercerita ke anak dan cucu generasi Anda. Saya dulu anak SMK, yang saya lakukan ini. Anda bisa bercerita sehingga cerita adik-adik sekalian, cerita kita menjadi inspirasi buat generasi kita di masa yang akan datang. Anda menjadi kebanggaan anak cucu Anda di masa yang akan datang karena Anda punya prestasi yang terukir dengan tinta emas di negeri ini. Adik-adik sekalian, tidak banyak yang pengen saya sampaikan. Saya hanya menggugah kita semua, khususnya adik-adik sekalian, mari detik ini jadikan momentum peringatan HUT Sumpah Pemuda tahun ini yang ke-94 menjadi sarana introspeksi diri. Kita jadikan apa yang terjadi masa-masa yang lalu sumber inspirasi kita untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita menjadi generasi yang bisa dibanggakan di masa yang akan datang. Mari sama-sama rapatkan barisan. Siapa lagi yang harus berbuat kalau bukan kita memajukan SMK 11 ini? Siapa lagi kalau bukan kita yang harus berbuat demi negeri dan bangsa yang sama-sama kita cintai? Tidak menutup kemungkinan ya. Ingat, ada informasi 100 tahun Indonesia merdeka 2045 akan terjadi namanya surplus demografi. Jangan sampai surplus demografinya. Surplus demografi itu artinya Indonesia akan kelebihan penduduk. Anda akan menjadi bagian dari itu. Mungkin Pak Yoel, saya dan teman-teman sudah pada pensiun. Kalau masih hidup, yang akan menikmati itu Anda. Jangan sampai Anda menjadi beban. Anda menjadi beban ketika Indonesia merdeka 100 tahun. 2045 surplus demografi, kelebihan. Jangan sampai. Oleh karena itu Anda bekali diri Anda. Anda belajar dengan baik, tingkatkan kompetensi Anda ya. Yang paling penting bukan cuma kompetensinya, tapi jauh dari itu adalah attitude-nya. Sering saya katakan di kelas, sering saya katakan di lab, attitude, sikap kepribadian jauh lebih penting, harus diperbaiki daripada keterampilan. Tidak ada artinya kompetensi Anda
Tidak ada artinya keterampilan dan skill adik-adik sekalian kalau attitude, sikap, kepribadian, akhlak Anda tidak bagus. Ingat, 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini, tujuannya hanya satu, memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Karena itu, mari adik-adik sekalian, akhlak pribadi, kepribadian, perilaku bisa dirubah, bisa diperbaiki kalau Anda benar-benar mau. Jangan kecewakan kedua orang tua adik-adik sekalian. Saya sering katakan 1001 macam harapan orang tua ada di pundak adik-adik sekalian. Orang tuamu menginginkan Anda sukses, orang tuamu menginginkan Anda berhasil, tidak gagal seperti orang pada kebanyakan. Makanya Anda dititipkan di sini untuk menjadi lebih baik. Karena itu manfaatkan tidak lama sekolah di SMK, hanya 2 tahun lebih. Saya tidak ingin katakan 3. SMK di sini hanya 2 tahun lebih. April itu sudah selesai. Yang kelas 12 sekarang nanti bulan April sudah jadi 3 tahun kurang. Hanya 2 tahun lebih Anda berproses di SMK. Manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Adik-adik sekalian, siapapun yang datang di sini jadi guru Anda. Sekarang guru-guru SMK hebat-hebat ya, muda-muda. Tidak seperti di awal tahun 2000-2006 yang lalu, gurunya kurang, minim. Sekarang banyak, hebat-hebat lagi ya, kompetensinya hebat-hebat. Manfaatkan, jangan disia-siakan. Coba tanya angkatan pertama, angkatan kedua, gurunya berapa? Belajar produktifnya seperti apa? Sangat minim fasilitas. Saya sering katakan di lab bahwa sumber belajar sekarang itu melimpah ruah. Zaman saya sekolah tidak ada internet. Kalau mau informasi terbaru harus ke perpustakaan. Itu pun harus ke perpustakaan wilayah. Adanya di mana? Di ibu kota provinsi. Buku yang ada di perpustakaan kami sangat minim sekali. Sehingga wajar kalau kemampuan kami beda dengan kemampuan adik-adik sekalian. Seharusnya peserta didik hari ini jauh lebih hebat daripada guru-gurunya. Kenapa? Anda bisa baca lebih awal. Internet di mana-mana bisa Anda. Kalau Anda mau. Kalau Anda, tapi kalau tidak. Jadi siapapun guru adik-adik sekalian, siapapun yang datang ke sini, kalau bukan kesadaran Anda, boleh saya katakan malaikat pun yang datang jadi guru adik-adik sekalian tidak ada artinya kalau bukan dari pribadi masing-masing. Faktor yang mempengaruhi seseorang dua, internal dan eksternal. Yang paling penting adalah internal dari dalam pribadi masing-masing. Sehingga adik-adik sekalian, saya mengajak, mari jadi pemuda yang baik, mari jadi pemuda yang bertanggung jawab. Setiap hari Senin janji siswa, coba dicermati janjinya baik-baik. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gimana sholat Anda? Sudahkah kamu tunaikan dengan sebaik-baik? Kalau belum, perbaiki. Karena ajal tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin 5 menit yang akan datang Pak Amin masih hidup. Gak ada. Siapa tahu saya selesai amanat atau amanat sementara berjalan, malaikat maut datang menjemput saya. Tidak ada yang jamin. Gak ada. Karena itu kita harus selalu siap dan siap menghadapi kematian. Karena sesungguhnya ada sekalian kita hidup hanya menunggu waktu, menunggu waktu salat berikutnya, menunggu giliran kematian. Bagi adik-adik sekalian menunggu masa dewasa, bagi kami menuju ke usia yang lebih tua dan pada akhirnya menunggu giliran kematian. Jadi kita hanya menunggu dan menunggu.
Dalam proses menunggu, mari persiapkan diri masing-masing. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menggugah adik-adik sekalian, menggugah pribadi saya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mari rapatkan barisan, mari belajar lebih giat lagi, mari jalankan tugas tupoksi kita masing-masing sebaik-baiknya, sehingga Indonesia menjadi lebih baik, pulih lebih cepat, Indonesia bangkit. Itu adalah slogan yang selalu disampaikan oleh pemerintahan kita saat ini. SMK, SMK, SMK bisa. Berarti tidak apa. Kalau saya katakan SMK bisa, maka seharusnya Anda jawabnya bisa. Apa Indonesia bisa? Saya katakan SMK hebat, maka Anda jawabnya Indonesia hebat. Saya ulangi. SMK hebat. SMK hebat. SMK bisa. Indonesia bisa. SMK hebat. Indonesia hebat. Buktikan bahwa SMK bisa. Buktikan bahwa SMK bisa. Buktikan bahwa SMK hebat. Menjadi Indonesia bisa dan Indonesia hebat. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar lagi maha melihat, pagi ini kami kembali ke hadapan-Mu, memohon kasih sayang-Mu, memohon petunjuk dan hidayah-Mu, agar kami diberikan kemudahan, kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, anugerahilah kami pikiran yang cemerlang, sinarilah hati kami dengan cahaya-Mu, agar kami dapat menerima ilmu pengetahuan. Berikanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani dalam menuntut ridho-Mu. Ya Allah, kami tahu ya Allah, tanpa izin-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun lagi maha penerima taubat, ampunilah segala dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Berikanlah kepada kami dan guru-guru kami ketabahan serta kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kami. Semoga apa yang kami lakukan ini Engkau anggap amal saleh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar lagi maha mengetahui, kabulkanlah segala permohonan dan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Mana? Pimpin upacara. Hormat. Tegak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Aliran bubar, jalan.